Pariwisata adalah sektor paling awal terimbas pandemi COVID-19. Berdasarkan data BPS 2020 sejak Maret 2020 lalu, ketika Presiden Joko Widodo menutup pertama kali perbatasan pintu masuk Indonesia untuk turis asing. Kunjungan wisatawan mancanegara sudah anjlok 86,59%. Tidak hanya Bali, pulau-pulau wisata lainnya seperti Labuan Bajo, Pulau Komodo, dan Raja Ampat yang biasanya ramai pelancong harus merasakan pahitnya efek pandemi. Oke, siang hari ini kita sudah bersama owner dari PT Nuansa Eka Pratama, yaitu Kang Agung, dan kita akan sedikit mewawancarai terkait beberapa hal atau pertanyaan. Oke, selamat siang Kang Agung. Selamat siang. Kang Agung, apa kabarnya Pak? Luar biasa. Oke, Kang Agung, saya ada sedikit pertanyaan Pak terkait mungkin PT Nuansa Eka Pratama ini ya, yang bergerak di bidang pariwisata. Kalau boleh tahu Kang Agung, kira-kira Kang Agung bangun PT Nuansa ini dari sejak tahun berapa ya? Boleh diceritakan mungkin? Ya, kita ngobrol jauh ke depan ya. Jadi cikal bakal Nuansa Eka Pratama, atau biasa gue bilang itu adalah NRP ya. Itu sebetulnya cikal bakalnya udah lama, dari zaman kita sekolah. Kebetulan basic saya itu adalah orang tourism, orang hospitality. Lama kita di hotel, kemudian perjalanan, akhirnya kita buat nama itu adalah Biro Perjalanan Wisata. Jadi bidangnya Biro Perjalanan Wisata, kemudian event organizer, kalau buat tentang event lah gitu. Kita kerjain semua dari A sampai J kan begitu. Gitu. Sebelum buat PT Nuansa Eka Pratama 2006 itu kita udah buat PT duluan, namanya Bima Sakti. Nah, cikal bakal itu dari pengalaman begitu kita buatlah namanya bisnis beberapa pecah kongsi. Saya buat sendiri tahun sekitar 2017 bulan Februari. Nah, pertama kita buatin begitu Pak. Dengan segmented itu adalah insentif. 80% kita membeli beberapa pekerjaan kebutuhannya government gitu. Ceritanya sih begitu. Oke. Berarti dibangun dari 2017 ya Kang? Ya. Nah kemudian kan 3 tahun berselang ada masa pandemi nih. Nah kira-kira gimana sih keadaan perusahaan Bapak saat itu? Gini, karena kita dulu basicnya udah lumayan ya, dari 2017 sampai 2019 itu ibaratkan walaupun perusahaannya baru, tapi secara statistik kita meroket. Artinya meroket itu secara revenue, secara margin, secara SDM dan sebagainya, secara market kita sudah pegang semua. Artinya ya di situ mungkin Tuhan sudah mempersiapkan itu nih buat kita. Jadi secara fundamental alhamdulillah kita masih kuat ya, dibandingkan juga ada beberapa teman yang lain. Karena apa? Karena kita mainnya event gitu. Kalau kita ngomongin pandemik itu hampir semua bidang chaos lah. Apalagi kita yang bermainnya adalah orang banyak dan sebagainya kan gitu. Kurang lebih begitu. Akhirnya pandemik ini kita koordinasi sama government, kira-kira apa? Ya kita mengerjakan beberapa pekerjaan yang memang yang tidak bersentuhan langsung. Nah, muncullah di situ yang namanya FUCA ya. Salah satunya yang kita ambil itu adaptif. Adaptif itu berarti adaptasi. Akhirnya kita menggunakan teknologi. Beberapa pernah kita buat, misalkan kita tour secara virtual dan sebagainya, begitu-begitu. Kita buatin acara training secara virtual. Semua kita buatin secara virtual. Nah, ini di sini ada plus minus. Walaupun misalkan itu eventnya ada, acaranya ada, tapi secara karena keterbatasan, jadi secara revenue, secara margin itu terbatas. Nah, intinya adalah yang penting saat pandemik ini kita bisa bertahan kan begitu. Kita buatin yang namanya adalah standar kesehatan gimana dan sebagainya, pakai masker dan sebagainya begitu, yang pernah teman-teman kita alami lah semua. Kita juga melakukan gitu. Gimana caranya sebuah tour yang tidak melakukan gitu, termasuk transportasi kita buatin jarak dan sebagainya. Ada beberapa transport kita yang dibuatin itu adalah memang berjarak gitu, dan malah disekat gitu.
gitu. Evidence sampai sekarang ya masih ada, tapi sekarang kan sudah zamannya endemik, ini kita rubah lagi kembali ke new normal lah gitu, kurang lebih sih begitu. Nah, setelah masa pandemi ini Kang, apakah ada perubahan signifikan? Tadi kan di masa pandemi cukup meroket ya. Apakah semakin meroket di setelah pandemi ini atau bagaimana? Nah, dari pandemi menuju ke endemik ini ibaratkan kita itu belajar lagi. Kita belajar lagi situasinya dari nol. Karena apa? Karena semua berubah. Situasi berubah. Di situ kita perlu adaptasi. Intinya adalah adaptasi dan kolaborasi itu yang membuat kita bisa bertahan nih sampai sekarang. Kalau tidak ada seperti itu, ya mungkin chaos. Contoh, karena tidak semua bidang itu sudah bangkit. Contoh, karena kita adalah sebagai operator ya, operator perjalanan, tentu kita kerjasama dengan beberapa supplier. Contoh, kita kerjasama sama hotel, kita kerjasama sama restoran dan sebagainya begitu. Dan ini tidak semua supplier yang dulu kita pakai hotel itu sama. Dalam arti sama itu sama mengenai servis, termasuk rumah makan. Rumah makan itu apakah dia sudah buka atau belum? Kita belajar lagi, kita buat lagi network dari awal. Bahkan beberapa buat ke depan ini adalah bergeser nih ceritanya. Bergeser apa? Bergeser nanti demand-nya begitu. Bergeser nanti kebutuhan masyarakat itu sudah menyadari apa yang namanya tentang kesehatan dan lain sebagainya begitu. Ini akan nanti kita ceritain, judulnya itu adalah setelah pandemi itu, intinya kita belajar semuanya berubah dari semua bidang, termasuk dari pelayanan, dari service dan sebagainya kan begitu. Kurang lebih begitu ya. Itu masa endemik. Gitu. Oke, baik. Itu cukup baik ya Pak, dan ada rencana ke depannya. Nah, jika berbicara tentang rencana nih Kang, kira-kira prospek ke depannya dari bidang pariwisata ini untuk PT Nuansa Eka Pratama ini, apakah akan bagus untuk ke depannya dan kira-kira bagaimana strateginya? Nah gini, kita berbicara, ngobrolnya adalah bukan tentang PT kita pribadi ya, tentang perusahaan yang kita jalani, tapi kita lihat arah tourism ke depan. Sistem tourism itu yang seperti apa? Nah ini yang harus kita perhatikan. Jadi beberapa kali kita seminar dengan teman-teman. Kebetulan kita itu connect hampir seluruh dunia. Jadi sekitar bulan Agustus kita mengadakan sebuah event di Bali namanya BPTF. Ada 152 negara yang bergabung di sana. Nah, kita ngobrolin ke depan. Jadi sistem tourism untuk ke depan itu adalah apa? Healthy and wellness. Ini kita yang harus menggait pasar itu. Karena apa? Setelah pandemi itu orang berbicaranya tentang kesehatan. Benar nggak? Bagaimana cara orang sehat? Bagaimana? Nah, kita akan banding tourism tapi sehat. Contoh misalkan ya, orang sehat, orang sakit juga kita bisa dibuatin tourism. Contoh, hampir 70% adalah urusan kesehatan itu adalah kesehatan mental atau yang disebut dengan mental healthy. Benar nggak? Nah, kita buatin di situ beberapa kegiatan yang berhubungan dengan healthy and mental. Contoh adalah kita buatin event-event yang berbau tentang capacity building, bertahu tentang spiritualisme, berbau tentang apa? Tentang wellness gitu. Jadi selain daripada tourism, output yang didapatkan sama tourism itu adalah tentang kesehatan. Jadi pulang dari tourism itu mereka lebih fresh begitu. Kurang lebih begitu. Paket-paket yang kita jual mungkin kedepannya akan seperti itu kan begitu ya. Tentang kesehatan, tentang wellness, tentang sport activity, ada juga tourism activity. Beberapa kita pernah buat juga acara goes, acara lari di tempat-tempat tourism, termasuk makanan yang kita hidangkan itu adalah makanan-makanan sehat kan begitu. Nah, itu yang akan dibangun. Bukan dibangun nih, sebetulnya ini sekarang sudah berjalan sebetulnya. Kurang lebih begitu.